Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Pertiana dari Sistem Informasi. NIM saya 41822110003. Di sini saya akan menjelaskan tentang Android Studio yang telah saya buat untuk TB2. Saya pertama akan menjelaskan tentang activity create XML, public void delete pegawai view, metode yang dipanggil saat tombol untuk menghapus pegawai diklik, membantu thread untuk menjalankan koneksi HTTP untuk mengirim permintaan hapus ke server, mengirim data ke server menggunakan metode POST, memeriksa kode respon dari server untuk menentukan apakah hapus berhasil atau gagal, menampilkan pesan TOS untuk memberi tahu hasil operasi yang dihapus. Ini tampilan kartu. Android Layout Wake dan Android Layout Height itu untuk lebar dan tinggi kartu. App Card Corner Radius itu untuk mengatur radius sudut kartu menjadi 16 dp. Terus App Card Elevation ini tuh untuk elevasi kartu menjadi 8 dp. Selanjutnya ini tata letak linear dalam Android Layout Wide dan Android Layout Height ini mengatur lebar dan tinggi tata letak. Android Orientation mengatur orientasi tata letak ke vertikal. Android Padding menambahkan bantalan 24 dp ke tata letak. Habis itu ini text view dan edit text. Android Layout Wake dan Layout Height itu mengatur lebar dan tinggi elemen. Android Text mengatur text view. Android Text Size ini untuk mengatur elemen, ukuran, dan gaya teks masing-masing. Android ID dari edit text ini. Terus Android Layout Margin ini untuk mengatur margin atas edit text. Terus habis itu ada Android Background mengatur latar belakang edit text gambar khusus. Terus ada Android Input mengatur tipe masukan edit text. Terus ada Android Button itu untuk Android Background itu untuk mengatur latar belakang edit text. Habis itu ada Android Input mengatur tipe masukan edit text, dan ada Android Padding menambahkan bantalan pada edit text. Ini button. Android Layout Wide dan Android Layout Height mengatur lebar dan tinggi tombol. Habis itu Android ID itu mengatur data user. Habis itu kita ke login XML. Di sini saya akan menjelaskan tentang login XML. Sini ada linear layout ini adalah kontainer yang mengatur tata letak anak-anaknya dalam orientasi vertikal. Layout height sama layout wide itu di-setel ke match parent. Habis itu yang berarti linear layout akan mengambil seluruh ruang dari induknya. Orientasi disetel ke vertikal, sehingga elemen-elemen di dalam akan disusun secara vertikal. Gravitasi disetel ke center, sehingga semua elemen di dalamnya akan dipusatkan. Tools menunjukkan konteks layout ini pada kelas Feby Login. Habis itu Card View. Card View adalah kontainer dengan tampilan seperti kartu. Terus habis itu ada linear layout, ini tuh untuk mengatur elemen-elemen di dalamnya secara vertikal. Sini ada layout gravitasi ini tuh untuk di-setel ke center vertikal itu sehingga elemen-elemen di dalamnya akan dipusatkan secara horizontal. Padding menambahkan ruang di dalam linear layout. Habis itu situ ada text view dengan judul login. Terus text view menambahkan teks login di tengah dengan ukuran teks 36 sp tebal dan warna teks ungu. Di situ ada edit text untuk username. Edit text ini digunakan untuk memasukkan username. Background mengatur latar belakang dengan drawable custom edit text. Menampilkan teks username saat edit text kosong. Layout margin top memberikan margin atas sebesar 40 dp. Ini edit text untuk password. Ini digunakan untuk memasukkan password. Input type di-setel ke teks password sehingga teks yang dimasukkan akan disembunyikan. Button untuk login. Button ini digunakan untuk tindakan login. Background tint mengatur warna
Latar belakang tombol menjadi ungu. Corner radius memberikan sudut membulat pada tombol secara keseluruhan. Layout ini mengatur tampilan halaman login. Ini tampilannya seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang list item. Linear layout adalah layout yang mengatur elemen-elemen anaknya dalam arah vertikal atau horizontal. Ini seperti penjelasan yang sebelumnya. Terus ini Android layout ini tuh untuk mengatur lebar layout agar sesuai dengan lebar layar pelangkat. Habis itu ada layout, ada Android padding. Ini tuh untuk Android padding ini untuk menambahkan padding sebesar 8 dp di sekitar layout. Terus kita ke text view nama. Text view nama adalah elemen yang digunakan untuk menampilkan teks. Sini tuh ada Android memberikan ID unik untuk text view ini sehingga dapat diakses dalam kode Java atau Kotlin. Terus habis itu text view kelamin. Text view kelamin ini atribut-atributnya mirip dengan text view sebelumnya, tetapi dengan ID teks kelamin dan teks default kelamin. Setelah itu kita ke tampil data XML. Linear layout ini sama seperti sebelumnya sebagai root dengan layout weight dan layout height yang diseret ke match parent. Gravity di set ke center untuk memposisikan elemen-elemen di tengah. Orientasi di setel ke vertikal dan padding diatur ke 24 dp. Habis itu kita menjelaskan tentang card view. Card view dengan layout weight dan diseret ke match parent dan layout height di set ke word content, orientasi di set ke vertikal dan padding diatur ke 24 dp. Di situ kita ke text view untuk judul data pengguna. Di situ text view untuk menampilkan teks judul data user. Ini data user. Layout the gravity di set ke center horizontal untuk memposisikan teks di tengah secara horizontal. Text size di set ke 20 sp dan text style di set ke bold. Di situ kita ke text view untuk edit teks nama. Edit text untuk input nama dengan ID text nama, background di set ke drawable custom edit text, dan input type di set ke text person name. So kita ke text view edit text untuk password, text view untuk label password, edit text untuk input password dengan ID edit text password, dan background di set ke drawable custom edit text. So kita ke text view jenis kelamin, itu sama kayak sebelumnya, dan ke button update. Kita ke button update data ini dengan ID button update, background tint di set ke color purple dan on click di set ke method update data. Habis itu ke button delete data, sama seperti kayak button update data. Selanjutnya kita ke tampil semua data XML. XML person ini deklarasi versi XML dan encoding. Linear layout ini untuk elemen utama dari layout menggunakan linear layout dengan orientasi vertikal dan padding sebesar 16 dp di semua sisi. Card view. Card view menampilkan sebuah kartu dengan sudut melengkung, corner radius sebesar 16 dp dan elevasi sebesar 8 dp. Dan selanjutnya kita ke text view linear layout. Ini tuh untuk menampilkan data user di tengah dengan padding 16 dp, ukuran teks 20 sp dan gaya teks tebal. List view dalam linear layout. List view daftar untuk menampilkan data pengguna menggunakan ID list view all, lebar dan tinggi sesuai dengan parents dan divider yang transparan. Terus button bawah card view ini untuk tombol dengan ID button tambah, lebar sesuai parents, tinggi word content, margin atas 16 dp, dan teks tambah data. Atribut Android on click menuju ke metode tambah data yang akan dipanggil saat tombol diklik. Selanjutnya kita ke main XML. Main XML ini kayak sama seperti sebelum-sebelumnya. Elemen utama dari layout menggunakan contrast layout.
Habis itu yang memungkinkan penempatan elemen-elemen dengan menggunakan constraint terhadap parents atau elemen lain. Habis itu kita ke text view di dalam context layout. Text view menampilkan teks hello world. Habis itu Android layout dan Android hack ini lebar dan tinggi. Text view akan disesuaikan dengan ukuran teks. Habis itu app layout contrast end to end off, itu batas kanan text view diatur ke batas kanan parents. App layout contrast start off, ini batas kiri text view diatur ke batas kiri layout. Itu kita ke string XML. Ini resource, ini tuh tag utama yang membungkus semua sumber daya. String name ini mendefinisikan string dengan nama app name dan nilai Feby cantik ini. Tapi string name nama ini tuh mendefinisikan dengan nama-nama dengan nilai nama. Terus itu ada string password, ini tuh untuk mendefinisikan string dengan nama password dan nilai password. Ada jenis kelamin, ini tuh untuk mendefinisikan string nama jenis kelamin dan nilai jenis kelamin. Terus ada tambah data. Tambah data ini mendefinisikan string dengan nama tambah data dari nilai tambah data. Habis itu data user mendefinisikan string dengan nama data user dan nilai data user. Habis itu ada update data mendefinisikan string dengan nama update data dan nilai update data. Dan terakhir itu ada delete data, ini tuh untuk mendefinisikan string dengan nama delete data dan nilai delete data. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang login Java. Ini Pacom Expel Feby Pritiana TB ini mendefinisikan paket 4 kelas ini berada. Import ini untuk mengimpor berbagai kelas yang diperlukan untuk implementasi. Habis itu ada deklarasi kelas. Deklarasi kelas itu public class Feby login exit ini untuk mendefinisikan kelas Feby login yang merupakan subclass dari app component activity. Habis itu ada deklarasi variable private edit text, itu untuk variabel ini digunakan untuk mengakses elemen UI pada layout. Habis itu ada protect void, ini tuh untuk menambahkan listener untuk tombol login yang akan menjalankan login teks ketika tombol diklik jika username dan password tidak kosong. Habis itu ada private class ini itu untuk menangani hasil dari operasi login. Jika login berhasil akan membuka activity baru. Feby tampil semua data. Jika gagal akan menampilkan pesan error. Habis itu ada operasi login. Nah ini tuh untuk hasil respon diubah menjadi JSON. Habis itu diubah jadi JSON. Objek dan status login diperiksa. Jika login berhasil, maka akan membuka activity baru dan menutup activity login. Jika gagal, akan menampilkan pesan error yang diterima dari server. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang CRUD activity Java. Feby CRUD activity, dan ini tuh untuk kayak mendefinisikan packet dari aktivitas ini. Itu import sebagai teks yang diperlukan dari library Android dan Java, termasuk intent, bundle, log view, edit text, toast, dan HTTP URL connection. Itu deklarasi kelas. Ini tuh merupakan subject class dari app component activity. Sudah ada variable konstanta. Itu untuk mengirim data. Di situ ada edit text nama, ini tuh untuk variabel untuk referensi keinputan pengguna. Terus ada method onCreate. Metode ini dipanggil dipanggil saat aktivitas dibuat, mengatur layout activity Feby CRUD dan menganalisasi edit text. Ada metode add data. Ini adalah metode add data. Itu dipanggil saat pengguna ingin menambahkan data, mengambil data dari edit text, dan memvalidasi input, mengirim data ke server menggunakan HTTP URL connection di dalam sebuah thread terpisah, menangani respon dari server, dan menampilkan pesan yang sesuai menggunakan toast. Habis itu ada
ini ada metode handle respon. Itu tuh menangani respon dari server setelah data dikirim, menampilkan pesan keberhasilan atau kegagalan, dan membersihkan edit text jika berhasil. Habis itu ada metode SAUTOS. Ada metode SAUTOS ini tuh untuk menampilkan pesan TOS di UI thread. Habis itu ada metode view data. Ini tuh untuk melihat semua data yang ada. Habis itu kita ke data Java. Public class ini tuh untuk mendeklarasi kelas VB data yang mengimplementasikan interface variable, mendefinisikan 4 variabel in text, yaitu ID user, nama, password, dan kelamin. Habis itu public VB data string ID user ini tuh untuk konstruktur untuk menganalisasi objek VB data dengan nilai parameter. Habis itu ada public string get ID user ini tuh untuk metode untuk mendapatkan nilai dari variabel in text. Habis itu ada protect VB data. Nah, ini tuh untuk konstruktor yang digunakan untuk membuat objek VB data dari sebuah parcel. Habis itu ada override. Ini tuh override public in dan public void. Ini tuh untuk description content. Metode ini mengembalikan deskripsi konten khusus, biasanya mengembalikan null write to parcel, menulis data objek dari VB data ke dalam sebuah parcel. Habis itu ada public static. Ini tuh objek yang diperlukan untuk menghasilkan intas VB data dari sebuah parcel. Setelahnya itu kita akan menjelaskan tentang konfigurasi Java. Nah, mendefinisikan URL dasar untuk API, mendeklarasikan beberapa URL endpoint untuk operasi API seperti login, menambahkan data, mendapatkan semua data, mendapatkan data berdasarkan ID, mengupdate data, dan menghapus data. Kunci JSON untuk data karyawan ini tuh mendefinisikan kunci-kunci JSON yang digunakan untuk mengidentifikasi data karyawan dalam respon API. Mendefinisikan tag-tag JSON yang digunakan untuk parsing data dari respon IP. Intasi kelas VB konfigurasi. Ini berarti kelas ini hanya berisi konstanta statis dan tidak dimaksudkan untuk dibuat objeknya. Habis itu kita ke list item Java. OnCreate ini tuh metode ini dipanggil saat activity dibuat. Super OnCreate ini untuk super OnCreate ini untuk memanggil implementasi superclass dari OnCreate untuk melakukan inisialisasi dasar. @g ini untuk mengaktifkan mode tampilan. Habis itu set content view ini untuk menetapkan layout XML sebagai tampilan konten untuk activity ini. Habis itu ini tuh untuk menetapkan padding untuk view berdasarkan insert system bar, return insert, mengembalikan insert untuk digunakan lebih lanjut. Habis itu kita tampil semua data Java. Di sini tuh mendeklarasikan URL API untuk mendapatkan semua data API URL, mendeklarasi list view, data list, dan data adapter untuk menghubungkan data dengan tampilan. Metode onCreate ini tuh menganalisasi tampilan dan memulai sebuah thread baru untuk mengambil data dari server, mengatur last view dan data adapter, memulai thread untuk mengambil data dari API URL. Terus itu menambahkan on item click listener untuk menangani klik item dalam lead view. Ini memproses respon JSON dari server. Jika status adalah sukses, data JSON diparsing dan ditampilkan ke data list. Ini memperbarui data adapter di UI thread, bisa memulai activity baru untuk menambah data karyawan ketika tombol tambah data diklik
Selanjutnya kita ke tampil data Java. Di sini tuh mendeklarasikan edit text untuk menampilkan dan mengedit data karyawan, mendeklarasi data list untuk menyimpan data karyawan, dan data adapter untuk menghubungkan data dengan tampilan. Habis itu ada mendeklarasikan objek VB data untuk menyimpan data karyawan yang sedang ditampilkan. Habis itu ada metode status untuk memulai activity ini dengan membawa data karyawan sebagai intent extra. Metode onCreate. Ini metode onCreate ini tuh untuk menginisiasi tampil dan mengambil data karyawan dari intent menampilkan data karyawan pada edit text. Metode ini kembali ke activity yang menampilkan semua data karyawan, menampilkan proses toast di UI thread. Metode ini tuh untuk memperbarui data karyawan ke server. Habis itu menggunakan HTTP URL connection untuk mengirim data, memperbarui dengan metode post. Habis itu metode untuk menghapus data karyawan dari server menggunakan HTTP URL connection untuk mengirim data, penghapusan data ke metode post. Habis itu terakhir kita ke main activity Java. Ini tuh exam CRUD ini tuh untuk mendefinisikan paket tempat file ini berada. Habis itu nih kelas itemnya tuh public class list item access. Ini tuh untuk mendefinisikan kelas list item yang mewarisi app component activity. Metode onCreate ini tuh menetapkan itu untuk panggil saat aktivitas dibuat. Habis itu super onCreate ini tuh memanggil metode onCreate dari kelas induk. Di situ ada add ke untuk mengaktifkan tampilan tepi ke tepi untuk aktivitas ini. Abis ini terus ada set content view ini menetapkan layout sebagai tampilan konten untuk aktivitas ini. View complete set on ini tuh menyetel padding untuk tampilan dengan ID main berdasarkan inset dari sistem seperti status bar dan navigasi. Setelah itu kita coba untuk running. Di sini ya ada tampilan login, kita masukkan username saya. Dan habis itu kita masukkan passwordnya. Kita pencet login. Nah, di sini kelihatan data-data user. Sini ada nama Feby dan kelamin perempuan. Kita coba untuk tambah data. Kita masukkan nama panjangnya saya. Kita masukkan passwordnya dan jenis kelamin. Kita coba untuk tambah datanya. Dari situ ada bacaan data berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita lihat ke data user. Nah, masuk semua, dan inilah tampilan dan aplikasi yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.